Teman-teman, kita bahas soal TIU CPNS ya. BUMN modelnya begini juga nggak sih Kak? Iya, modelnya seperti ini juga. Yuk kita kerjakan. Sebuah pabrik merencanakan membuat sepatu dan sandal. Jika jumlah barang tersebut adalah 1.200 pasang dan jumlah sepatunya ya 4 kali lipat, berarti sepatu dan sandal. Sepatunya kita misalkan X ya. Sepatu kita misalkan X. X-nya 4 kali lipat dari jumlah sandal. Berarti 4 kali sandalnya kita misalkan Y, boleh ya. Oke, nah ini tadi berapa? Jika jumlah barang tersebut adalah 1.200 pasang, maka X plus Y sama dengan 1.200 gitu ya. Nah, berapa pasang sepatu yang akan dibuat? Jadi yang ditanya itu X ya. Jumlah berapa pasang X. Oke. Nah, X-nya itu kan 4Y ya. 4 kali lipat dari Y gitu kan. Kita masukin aja langsung. Maka 4Y plus Y gitu. Kita masukin ke sini. Persamaan X tambah Y sama dengan 1.200 gitu ya. Gampang kan? Nah, kalau udah begini gampang. 4Y tambah Y sama dengan 5Y. Sama dengan 1.200. Maka Y sama dengan 1.200 per bagi 5. Dapatnya berapa ini? 240 ya. Maka sendalnya 240. Nah, sekarang Y-nya kan udah ketemu tuh sendalnya. Yuk kita masukin aja ke sini langsung. Maka X sama dengan 4Y. Terus 4 dikali 240. Hasilnya berapa ini? 96 ya. 960. Udah ketemu 960. Coba nah kita tes nih. Bener nggak 1.200? Tinggal ditambahin aja 240 ditambah 960. Bener kan 1.200? Nah, gitu dia. Jadi jumlah sepatunya adalah 960. Jawabannya yang B. Gampang kan teman-teman? Yuk, jadi kalau ada dapat soal seperti ini, coba langsung dimasukin ke model matematikanya. Jadi lebih gampang pakai permisalan gitu ya. Yuk kita lanjut. Waktu di negara S adalah 3 jam lebih cepat dibanding negara M. Oke, ingat ya, yang S lebih cepat dari negara M. Sebuah pesawat terbang bergerak dari negara S ke M. S ke M ya, pada pukul 5 pagi, pada pukul 5. Dan tiba 4 jam kemudian. Berarti kan 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dia tibanya pukul 9 gitu. Pada pukul berapakah pesawat tersebut tiba di kota M? Nah, pukul 9 atau pukul berapa ini? Jangan pukul 9 ya. Kenapa? Karena di awal tadi udah dikasih tahu nih negara S itu lebih cepat 3 jam dari negara M. Maka 9 dikurang berapa? Dikurang 3. Jadi dapatnya hasilnya berapa? 6. Maka tiba di kota M adalah jam 6 pagi. 6 pagi. Gitu dia. Mudah ya teman-teman. Yang belum subscribe Kak Messi, please subscribe, like, dan komen juga ya. Share juga ya teman-teman. Oke, lanjut lagi nomornya. Nah, nomor selanjutnya. Oh ya teman-teman, nomor sebelumnya itu ya. Kalau dia awalnya udah dikatakan nih negara S lebih cepat 3 jam. Jangan langsung itu dulu kita hitung. Kita lupain aja dulu, abaikan aja. Bukan dilupain ya, abaikan dulu. Tapi tetap diingat gitu. Jadi langsung hitungnya cepat kayak tadi ya, gitu ya. Nah, yuk soal selanjutnya. Umur rata-rata hitung suatu kelompok yang terdiri dari guru dan dosen adalah 40. Umur rata-rata hitung. Berarti bisa dikatakan ini gabungannya dong ya. Oke, sekarang nah kita buat aja dulu. Berarti di sini guru. Kalau udah ada soal begini langsung aja buat begini ya teman-teman. Lebih cepet dia. Terus dosen. Tadi gabungannya 40 kan? Nah, jika umur rata-rata para guru, kok gabungan Kak? Kan rata-rata. Iya, lebih cepat ngitungnya begini. Kan rata-rata itu suatu kelompok terdiri dari guru dan dosen, berarti kan gabungan kan gitu ya. Jika umur rata-rata para guru adalah 35, gurunya 35. Dan umur rata-rata para dosen adalah 50. Nah, maka perbandingan banyaknya guru dan dosen adalah, nah kalau udah soal begini udah jelas pasti soalnya perbandingan. Oke. Nah, perbandingan sebenarnya ini ya perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Karena
semakin banyak guru semakin sedikit dosen gitu kan, karena dia rata-rata udah diketahui gabungannya 40 gitu kan. Nah kalau ada soal begini ini kan udah, coba cari gabungannya kan di tengah ya. 40 dengan 35 selisihnya berapa? Selisihnya 5, atau dikurangi 40 kurang 35 hasilnya 5. Nah sekarang yang besar, coba lihat yang besar ini 50 kan, 50 dikurang 40 10. Nah ini kan 5 banding 10. Tapi kalau ada soal begini itu udah pasti perbandingan berbalik nilai. Dibalik aja. Jadi 10 banding 5 gitu. Nah karena 10 banding 5 ini bisa disederhanain. Jadi berapa coba nih? Ini dapatnya 2, ini dapatnya 1. Jadi hasilnya 2 banding 1. Jawabannya yang B gitu ya. Harus dibalik ya. Ingat ya teman-teman, kami ingat lagi. Dibalik. Jadi kalau udah begini susunannya, nah coba cari selisihnya. Selisihnya itu adalah perbandingannya gitu. 5 banding 10. Tapi harus dibalik gitu. Dibalik dia ya. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Seorang pedagang menjual sepatu seharga 60.000. Dia dijualnya 60.000 ya. Dan memperoleh laba sebesar 20% dari harga belinya. Oke, berapa harga belinya? Nah, teman-teman kalau dapat ini kan soal yang selalu keluar ya. Bahkan soal viral kemarin juga yang batu bata itu adalah berhubungan dengan soal-soal seperti ini kan, mirip banget gitu ya. Perlu teman-teman ketahui, kalau ada soal begini berarti harga belinya itu adalah berapa persen? 100%. Nah, dia kan memperoleh laba sebesar 20% kan. Nah, sekarang 20% setelah menjual kan. Nah, berarti sekarang kita sepakat dong 60.000 itu berarti 160.000 itu berarti dia adalah 120%. Nah, maka cara tercepat untuk mengerjakan soal seperti ini adalah gini aja. 100% per 120% dikali ya 60.000. Gitu dia. Nah, udah, sekarang kan persennya udah habis tuh kan. Persen dengan persen gitu. Berapa nih hasilnya, teman-teman? Ini juga bisa habis. Nah, sekarang 60 bagi 12 dapatnya 5 ya, teman-teman. Nah, iya kan? Nah, sekarang 10 kali 5 50 tambah nolnya 3. 50 tambah nolnya 3 tuh 2 3. Nah, hasilnya 50.000. Jadi harga belinya adalah 50.000. Gitu dia. Mudah ya teman-teman. Ingat aja kalau dapat soal begini berarti harga belinya per harga beli ditambah dengan labanya gitu. Cuman kita pakai langsung aja. Jadi 100% per 120%. Persennya langsung mati, ada nolnya, lebih gampang kan? Udah kerjakan. Kita lanjut nomor selanjutnya. Dalam sebuah kandang terdapat 50 ekor ayam. Oke, kita tulis dulu ya. Sebuah kandang berarti total ya, total ayam 50. Terdiri dari 27 ekor ayam jantan. Nah, jantan. Supaya kita nggak ngulangin lagi itu bacanya ya. Jantannya 27 ya. 27. Oke, yang terdiri diantaranya berwarna 18 warna hitam, berarti ini 18 nih kita buat sama dengan aja ya. Ini 18. Ini hitam. Hitam ya. Jika yang berwarna hitam di kandang tersebut ada 35, berarti total hitamnya ini 35 ya. Tadi total ayamnya 50 ya teman-teman. Maka banyak ayam betina yang tidak berwarna hitam adalah, nah pertama-tama kita tentukan dulu banyaknya betinanya berapa. Caranya, karena udah kita tulis begini gampang. 50 dikurang 27 dapatnya berapa? 23. Maka totalnya 23 total betina. Oke, sekarang total hitam kan dia ada 35. Nah, kita buat 18 di sini aja. Sama aja sih, tapi lebih gampang. Total hitamnya 35 kan. Nah, jantannya total yang jantan yang hitamnya itu 18. Maka tinggal gampang aja, 35 dikurang 18 berarti betinanya yang hitamnya berapa itu? 35 kurang 18 berapa ya teman-teman? 17 ya? Iya 17. Oke.
Nah, sekarang pertanyaannya apa? Banyaknya ayam betina yang tidak berwarna hitam. Oh, udah gampang aja. Maka 23 dikurang 17 sama dengan berapa? 6. Inilah total ayam betina yang tidak berwarna hitam. Karena yang berwarna hitam itu ada 17. Oke, ada nggak jawabannya? Ada tuh, langsung A. Gampang kan teman-teman? Lanjut yuk. Untuk membentuk panitia sebuah acara ada 2 orang calon ketua, 3 orang calon sekretaris, dan 2 orang calon bendahara, serta tidak satu pun yang dicalonkan pada 2 jabatan yang berbeda. Wah, gampang nih kalau begini. Karena kok gampang sih Kak Messi? Iya, gampang banget. Kenapa? Karena masing-masing posisi hanya diambil 1 calon. Jadi nggak ada seorang itu calon itu yang merangkap jabatan. Jadi kalau begini mah gampang aja. Gampang. Calon kedua jabatan yang berbeda. Jika panitia terdiri dari 1 orang ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara, udah gitu yang dipilih juga satu-satu aja gitu kan. Maka ada berapa cara susunan panitia tersebut dapat dibentuk. Nah, ini peluangnya. Tapi karena dia nggak ada itu yang ngerangkap jabatan, tinggal gini aja, 2 dikali 3 dikali ada berapa? 2. Udah gitu aja. Hasilnya berapa? 6 kali 2, 12. Maka ada 12 cara. Gitu aja Kak Messi. Iya. Gampang kan teman-teman? Ada nggak pilihan jawabannya? Ada yang C ya, 12 cara. Karena dia nggak ada yang merangkap jabatan, jadi calonnya itu nggak ada yang merangkap jabatan. Udah gitu yang dipilih itu terdiri 1 orang ketua, 1 sekretaris, jadi satu-satu, masing-masing 1. Kalau ada kasus begini gampang aja, berapa orang dia calonnya itu kita kalikan aja gitu. Mudah dong. Yuk kita lanjut. 8 tahun yang lalu umur A sama dengan 3 kali umur B. Oh, langsung nih tulis kalau ada begini, A sama dengan 3B, ya kan? 8 tahun 8 tahun lalu ya, 8 tahun lalu. 8 tahun lalu. Oke. Sekarang umur A menjadi 2 kali umur B. Sekarang A sama dengan 2B sekarang. Oke. Berapakah jumlah umur mereka? Oke, kita hitung dulu aja yang 8 tahun lalu. Kenapa 8 tahun lalu, Kak? Supaya tahu umurnya yang sekarang berapa gitu ya. Ya, karena dia 8 tahun yang lalu berarti kita kurang dong 8, berarti dia A dikurang 8 sama dengan 3B dikurang 8 gitu. Karena kan 8 tahun lalu jadi kita kurangin. Nah, sekarang yang A-nya tadi kan dia 2B yang sekarang ya. Sekarang yang ini yang sekarang. Sekarang tinggal kita substitusi, kita masukin aja nih. A-nya kan dia 2B. Kenapa? Jadi supaya gampang, karena di ruas kanannya dia ada B. Sementara di sini di ruas kiri nggak ada. Kita masukin yuk 2B. Iya kan? Yang sekarang kan dia 2B, 2 kali umur B ya. Dikurang 8 sama dengan 3B dikurang 3 kali minus 8 sama dengan 24. Nah, sekarang kan udah sama tuh ruas kiri dan ruas kanan. 2B dengan 3B berarti 2B dikurang 3B sama dengan berapa nih teman-teman? Sorry teman-teman. 2B dikurang 3B sama dengan minus B. Sama dengan, nah minus 24 ditambah 8, 8-nya pindah ke ruas kanan jadinya berapa teman-teman? Jadi minus 16. Maka karena ini sama-sama minus, udah kita pluskan. Kenapa? Karena sama-sama, jadi B sama dengan 16. Terus kita hitung lagi karena kan yang ditanyakan sama jumlahnya ya, jumlah usia mereka ya. Sekarang kita masukin aja ke sini. Jadi A sama dengan 2 dikali B-nya kan udah dapat tuh 16 kali 16. Maka A sama dengan berapa teman-teman? 2 kali 16 sama dengan 32. Nah, sekarang jumlah usia mereka adalah A ditambah 16. A ditambah B sama dengan ini 16 ya, ditambah. Hasilnya berapa? 48. Udah, jadi jumlah usia mereka adalah 48 gitu. Mudah dong, mudah lah.
Mudah. Jadi kalau ada kasus begini, karena yang di pernyataannya ada 8 tahun lalu, dikurangin aja dulu. Dikurangin dan langsung digabung cara ngitungnya dengan yang sekarang gitu dia. Yuk kita lanjut soal selanjutnya. Sebuah keluarga memiliki 5 orang anak, salah satu berumur X tahun dan ada anak yang berumur 2 tahun. 3 anak lainnya berumur X plus 2X tambah 4, 2X dikurang 3 tahun. Jika rata-rata hitung umur mereka 16 tahun, berapa umur anak tertua? Oke. Yang ditanya umur anak tertua ya berarti kita harus tahu dulu nih si X. Kenapa? Karena 4 anaknya ada XX-nya gitu. Kita cari tahu dulu nih nilai X-nya berapa. Oke, rata-ratanya adalah 16. Sama dengan, maka kita tambahkan aja X ditambah 2 ditambah X tambah 2 ditambah X tambah 4 ditambah 2X dikurang 3. Ini tambah ya. Oke, masih kelihatan ya. Nah, sekarang dibagi berapa nih teman-teman? Dibagi 5, ingat. Jumlah data dibagi dengan banyak data. Oke, berapa nih? Gampang. Jadi kalau dapat begini jangan bingung dulu, gampang. Ini terlalu mudah sayang. Nah ini X-nya ini kan sama dengan di sini kan koefisiennya ada 1 ya. Kalau nggak ditulis berarti ada nilai 1. Maka 1 tambah 1 tambah 1, 3 tambah 2 sama dengan 5. Berarti dia 5X. Oke, selanjutnya. 2 tambah 2, 4 tambah 4, 8 kurang 3 sama dengan minus 5. Kok minus 5 sih kami sih? Harusnya plus kan dia bukan minus. Iya ya. 2 tambah 2, 4 tambah 4, 8 dikurang 3 ya 5. Kenapa minus 5? Oke, maafkan saya. Nah, selanjutnya. Per berapa? Per 5. Ini tadi masih 16 ya rata-ratanya ya. Rata-rata hitung umur mereka adalah 16. Sekarang di sini bilangan bulat, di sini bentuknya pecahan, maka dia 16 dikali 5. Ini ya dikali ya teman-teman. Nah, sama dengan 5X plus 5. 16 kali 5 sama dengan berapa? 6 kali 30, 80. 80 sama dengan 5X plus 5. 5-nya ke kiri jadi hasilnya berapa teman-teman? 75 sama dengan 5X. Maka X sama dengan, turunin dulu biar kelihatan Kak Misi. Baiklah. X sama dengan 75 per 5. Hasilnya berapa teman-teman? 15. Maka nilai X-nya kita udah tahu nih 15. Nilai X-nya udah tahu 15. Maka kita harus hitung lagi nih. X berarti anak ini yang umurnya X tahun ini umurnya ini 15. Iya kan? Yang ini ya tetap 2 gitu karena dia nggak ada X-nya. Nah, sekarang X tambah 2 berarti 15 tambah 2 sama dengan ini 17. Sekarang X tambah 4 berarti 15 tambah 4. Umurnya berarti 19. Ini 2 ya. Nah, sekarang yang 2X kurang 3 berarti 15 kali 2 sama dengan 30 kurang 3 berarti 27. Nah, yang ditanya apa tuh? Berapa umur anak tertua? Mana nih yang tertua? Yang tertua udah jelas 27 ya. Jadi umur yang anak tertua adalah 27 tahun. Ada nggak jawabannya? Ada yang E ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau dapat soal begini nggak usah bingung, cari dulu nilai X-nya. Kalau udah dikatakan rata-rata maka cara ngitungnya udah jelas seperti ini dong, ya kan, paham lah ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Di dalam kelas terdapat sejumlah mahasiswa. Mahasiswa yang suka renang ada 34. Nah, langsung kita tulis aja ya. R sama dengan 34. Iya, mahasiswa yang suka tenis ada 16 orang. T sama dengan 16. Sedangkan yang suka keduanya 5 orang. 5. Nah, ini 5 kita taruh di tengah sini ya, teman-teman. Berapa jumlah mahasiswa dalam kelas tersebut jika ada 2 orang tidak menyukai renang dan tenis? Nah, 2-nya kita simpan dulu di sini. Oke ya. Sekarang
karena dia ada yang suka keduanya itu ada 5, maka 34 ini kalau kita gambar sih seperti ini sih ya dia diagramnya, cuman saya susah kali menggambar. Dia ini 34. Terus jus. Nah, ini 16. Tapi yang suka keduanya kan ada tadi 5 ya. Gitu kan. Maka 34 ini harus kita kurang 5. Kenapa? Karena 5 ini udah ngambil nih dari yang 34. 34 kurang 5 sama dengan berapa? 29. Nah, 16 juga harus kita kurangin 5. 16 kurang 5 sama dengan berapa? 11. Nah, jadi totalnya berapa ini? 29 tambah 11 sama dengan berapa? 30, 40. Terus ditambah lagi nih, ditambah dengan 5-nya tadi. Tambah 5, tambah berapa nih? 2-nya yang kita simpen tadi. Kenapa disimpan? Karena dia nggak masuk ke diagramnya ini gitu. Karena dia nggak suka renang, nggak suka juga tenis gitu. Jadi plus 2. Nah, sekarang jumlahnya berapa? 47. Jadi 47 lah jumlah siswa. Berapa jumlah mahasiswa? Jumlah siswa dalam kelas tersebut itu ada 47. Yuk kita cek ada nggak jawabannya. Ada ya yang E 47 gitu ya. Jadi nggak bisa dihitung misalnya gini kan, renang 34, tenis 16. Nah, dijumlahin nih 40, 50. Terus yang 5 orang suka 2 tambah lagi gitu, nggak begitu ya, harus dikurangin dulu 5. Tapi setelah itu ditambah lagi 5 gitu ya. 2-nya kita jumlahin juga. Oke, kita lanjut nomor soal selanjutnya. Nomor berapa nih? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memilih alternatif jawaban yang disediakan. Nah, kita langsung lihat dulu nih opsi jawabannya teman-teman. Opsi jawabannya kan X lebih besar dari Y, X lebih kecil dari Y, atau X sama dengan Y. Berarti ini adalah soal hubungan. Nah, kalau soal hubungan ini kan udah diketahui juga nih, selanjutnya kita lihat nih soalnya. Jika X sama dengan P kali 1 kali 1 dan Y sama dengan P tambah 1 tambah 1. Berarti kita hitung aja. Nilai X-nya berapa sih? X sama dengan P kali 1 kali 1. Ya udah sama dengan P. Iya kan? Nah, sekarang Y. Y sama dengan P plus 1 plus 1. Ini sama dengan berapa? Nah, ini mungkin yang banyak gagalnya di sini ya. Nah, P adalah sebuah variabel. 1 ini bilangan bulat, tapi kalau pada saat seperti ini dia dikatakan konstanta ya. Jadi bisa nggak dijumlahin? Nggak bisa karena dia berbeda. Kalau perkalian bisa, kalau penjumlahan dia nggak bisa. Maka hasilnya berapa? P ya ditambah juga. 1 tambah 1 enggak dong. Satunya boleh dijumlahin. Kenapa? Karena dia kan sama-sama bilangan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, sekarang nih. Dari sini kan udah bisa kelihatan. Kalau P itu sama dengan X itu sama dengan P. Kalau Y itu P plus 2. Jadi X sama dengan, hubungannya gimana nih? X dengan Y. Lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Pastinya Y lebih besar dari X gitu. Kenapa? Karena ini Y-nya kan di P plus 2, sementara X-nya cuma P gitu. Jawabannya ada nggak tuh? Ada yang B ya. X lebih kecil dari Y. Kita lanjut nomor selanjutnya. Jika X sama dengan berat total K kotak yang masing-masing beratnya 1 kg. Y sama dengan berat total 1 kotak yang masing-masing beratnya K kilogram. Nah, kalau dapat soal gini nggak perlu bingung, kita pakai baca matematika. Maka X sama dengan berat total K yang masing-masing beratnya 1 kg. Udah K dikali 1. Gitu aja ya teman-teman. Sama dengan K kali 1 sama dengan berapa? Ya K ya. Oke. Nah, kalau Y-nya, Y sama dengan, ini soal hubungan lagi ya. Berat total 1 kotak yang masing-masing beratnya K kilogram. Udah 1 dikali K lagi. Maka hasilnya 1 kali K sama dengan ya K juga. Jadi misalnya begini, 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 2 sama dengan 6 juga kan. Jadi kalau perkalian itu dibalik juga nilainya sama. Gitu. Nah, sekarang hubungannya X dengan Y adalah sama dengan yang C ya. Kita lanjut.
Nah, jika X sama dengan akar 72 dikurang akar 78 dan Y sama dengan 1/74. Oke, kita buat dulu X-nya ya teman-teman. Akar 72 dikurang akar 78. Nah, kalau Y-nya sama dengan 1/74 dikurang 1/76. Nah, ini kan kalau kita lihat opsi jawabannya adalah hubungan lagi ya, hubungan X dan Y. Jadi kalau cara cepatnya ini kami kasih tahu ya, kalau saat ujian ada soal hubungan X dan Y, soalnya begini nggak perlu dihitung akar 72, kita akarin lagi akar kali berapa ya supaya bisa diakarin gitu kan. Yang paling sederhana berapa ya, akar 72 dikurang 78, nggak perlu. Karena ini soal hubungan 72 dengan 78 lebih gede yang mana? Lebih gede yang si pengurangnya kan 78, berarti kan ini hasilnya udah jelas negatif. Kalau negatif dia berarti lebih kecil dari 0. Nah, kalau Y 1/74 dikurang 1/76. 1/74 dengan 1/76 nggak perlu dihitung pakai cara pecahan. Udah jelas 1/74 lebih besar daripada 1/76. Nah, kami sih kasih ilustrasi. Satu roti dibagi 74 orang pasti lebih besar kan dapatnya daripada satu roti dibagi dengan 76. Maka kalau udah begitu dia hasilnya udah pasti positif. Kalau positif dia berarti lebih besar dari 0 gitu. Nah, karena udah seperti itu berarti dia Y lebih besar dari X gitu. Jadi gampang. Terus hemat waktu. Kalau ngitung dia kan udah kan namanya udah akar pasti lama kan. Mana nih jawaban yang benarnya? Yang benarnya B ya. Ini enggak ada ang-ang ini, apa ini ang-ang ini? Kita lanjut nomor selanjutnya. Oh, udah dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Soalnya udah mulai gelap. Sudah mulai gelap. Teman-teman yang belum subscribe, terus share, komen, like juga ya. Thank you. Terima kasih.